Rencana Siska, Aryo, dan Dita sepertinya tidak akan semulus yang mereka kira. Karena Siska disuruh menjadi pembantu di rumahnya Saleha dan Nando kalau memang ingin hidup di rumah mereka. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Saleha yang tayang pada hari ini Selasa 3 Desember 2024. Seperti yang kita tahu kalau sekarang Aryo, Siska, Dita benar-benar sangat amat menyusun rencana mereka untuk bisa menghancurkan Saleha, Nando, dan keluarga yang lainnya. Karena memang mereka ini sangat amat sakit hati lah dengan perlakuannya Saleha, Nando terhadap mereka. Gila ya, emang sakit hati itu bikin semuanya jadi kacau. Padahal mereka yang berbuat kesalahan, tapi mereka jugalah yang berusaha untuk membalaskan dendam kepada orang-orang yang baik seperti Saleha dan Nando. Yang mereka merupakan korban yang sebenarnya. Dan jujur hal ini tuh bikin kita tuh jadi resah juga nontonnya ya guys ya. Karena kalau dipikir-pikir selalu saja kejahatan selalu menang nih di sinetron Saleha ini. Kayak yang susah banget untuk Saleha dan Nando ini bisa berbahagia dengan keluarganya. Bahkan kalau dipikir-pikir nih, dari kubu orang-orang yang jahat cuma Rianti doang yang berhasil meninggal dunia ya. Sedangkan Saleha sudah kehilangan 2 orang anaknya. Kemudian Pak Darmawan juga meninggalkan Saleha untuk selama-lamanya. Ditambah lagi dengan waktu itu Yuda yang memerankan atau yang menyamar sebagai Nando juga dibuat meninggal dunia. Padahal dia nggak salah sama sekali. Jadi kalau dipikir-pikir banyak sekali korban orang-orang baik di sinetron Saleha ini. Dan sekarang Saleha dan Nando yang selalu saja berusaha untuk menegakkan keadilan untuk mereka. Dan sulit sekali bagi pihak kepolisian pun untuk mempertahankan orang-orang yang jahat ini agar bisa lama di dalam penjara atau bui. Sekarang Siska sudah bebas. Dia juga setelah bebas nggak merasakan rasa bersalah sama sekali, malah semakin menjadi-jadi. Dendamnya semakin tambah parah. Yang tadinya kita pikir kalau Saleha ini akan bisa bahagia-bahagia saja, namun nyatanya setelah Siska keluar dari penjara, nggak ada tuh yang namanya dia introspeksi diri sedikit pun. Bahkan dia semakin jahat banget sekarang. Dan yang paling parahnya lagi, dia juga sekarang bekerja sama dengan Aryo untuk menghancurkan Saleha. Lagian Aryo ini juga parah banget sih ya, jahat sejahat-jahatnya. Kalau Mimin pikir nih, dia yang gak bisa mendapatkan cintanya Saleha, dia juga yang sakit hati sama Saleha dan Nando. Apalagi melihat Nando dan Saleha bahagia, kemudian hidupnya penuh dengan canda tawa, kemesraan, keromantisan, dia malah semakin menjadi-jadi dan semakin sakit hati. Jujur, apa sih yang membuat dia tuh sampai kayak gini banget? Ya kalau emang gak bisa mendapatkan Saleha, kayak yang gak bisa aja gitu ya mendapatkan wanita yang lain. Lagian dia sekarang juga sudah menikahi Saras, walaupun memang Saras jadi tersiksa gara-gara itu semua, tapi ya kalau memang sudah menikahi Saras ya udah fokus aja sama Saras, fokus aja ngebahagiain Saras. Dan kalau memang Saras bisa bahagia dengan Aryo, pastinya Mimin yakin si Bara pun juga akan menerima akan hal tersebut. Tapi sekarang ini Bara nggak terimanya karena apa? Ya karena dia tahu kalau niat Aryo menikahi Saras itu bukan karena cinta, tapi karena ingin balas dendam sama Saleha dan Nando. Dan itu akhirnya juga akan merugikan si Saras juga kan. Pada akhirnya Saras nggak dicintai dan mungkin saja Saras akan hidupnya lebih menderita dari apa yang sudah dibayangkan oleh Bara. Karena yang pertama tidak dicintai oleh suaminya sendiri. Yang kedua, dia juga pastinya akan mendapatkan kekerasan di dalam rumah tersebut. Dan terbukti di episode kali ini kita akan melihat Aryo yang benar-benar kurang ajar banget sama Saras. Dia tega mengunci Saras di sebuah kamar yang memang sengaja dikunci semuanya, bahkan jendelanya juga dikunci sehingga Saras nggak bisa kabur dari arah manapun. Dan jujur hal ini tuh bikin kita tuh jadi kesel, marah ya guys ya. Kayak yang nggak terima aja gitu, kenapa sih orang-orang yang baik tuh selalu dibikin menderita di sinetron Saleha ini. Dan jujur
entah kenapa Mimin juga merasa mungkin ini adalah akhir dari sinetron Saleha juga nih. Pertanda ya kalau sinetron ini akan berakhir atau tamat. Karena memang alur ceritanya udah mulai amburadul. Dan mungkin penulisnya juga sudah lebih fokus kepada alur cerita sinetron yang lain yang mungkin akan sesegera mungkin tayang di SCTV ini. Nah, kemudian balik lagi nih ke alur cerita sinetron Saleha yang akan tayang pada hari ini. Nah, yang sekarang ini fokus-fokus orang-orang jahat adalah ingin menghancurkan Saleha dan Nando nih tentunya. Jadi mereka bagi-bagi kerjaan nih guys. Kalau Siska disuruh untuk masuk ke rumahnya Saleha dan Nando karena ya dia masih memiliki hak lah untuk bersama dengan Pak Rahmat atau tinggal bersama suaminya, walaupun Pak Rahmat ini sudah menceraikan Siska, tapi dalam hukum ya masih belum ya guys ya. Jadi makanya dia masih mempunyai hak untuk tinggal bersama Pak Rahmat. Jadi dimanapun Pak Rahmat berada ya dia bisa tinggal bersama dengan Pak Rahmat, walaupun sekalipun Pak Rahmat tinggal bersama anaknya Nando atau di rumahnya Nando. Dan sekarang dia berusaha gimana caranya untuk bisa membuat Saleha ini sibuk dengan harus menyelesaikan permasalahan dengan si Siska ini. Agar nanti Siska lebih mudah juga untuk menghancurkan Saleha. Ditambah lagi ya Saleha juga tidak akan mengurus permasalahan Bara, Saras, dan Aryo. Jadinya nanti Bara pun juga akan dibuat banyak permasalahan oleh Aryo, karena sekarang kan Aryo juga dinasehati nih sama Dita. Si Saras ini harus dikurung di sebuah kamar agar nanti Bara bisa dijebak dan Bara pada akhirnya akan menyelamatkan Saras dari kurungan di kamar tersebut. Tapi di waktu yang bersamaan si Dita melapor ke pihak kepolisian, kemudian ya nanti Baranya jadi ketangkep deh. Nah itulah yang sedang direncanakan oleh Aryo dan Dita untuk Bara. Jadinya nanti ya tentu Saleha merasa sangat amat merasa bersalah banget sama Bara, karena nyatanya Bara yang jadi korbannya nih sekarang bersama dengan Saras. Nanti Bara dianggap sebagai penguntit, kemudian dia juga bisa jadi dianggap sebagai pebinor dan masuk ke rumah orang tanpa izin. Padahal kan Saras itu adalah istri sah dari Aryo. Jadi nanti bakalan sulit banget deh untuk bisa mengeluarkan Bara dari penjara nantinya. Tapi mudah-mudahan saja Bara bisa lebih pinter ya guys ya. Atau mungkin ya Saleha atau Nando atau bahkan Bu Heni dan Dani bisa membantu si Bara juga. Jangan sampai Bara termakan jebakan dari Aryo dan Dita ini. Karena di episode kali ini kita melihat gimana Saras yang marah-marah sama Aryo pun juga begitu, dia juga marah-marah hingga memukul lemari sampai lemarinya jadi retak gitu nih guys. Nah karena saking keselnya sama Saras. Tapi Saras tentunya tidak akan bergeming ya. Dia pasti akan melakukan segala macam cara untuk bisa menjaga Bara. Dia nggak mau kalau Bara nantinya jadi korban juga gara-gara kejahatan dan jebakan dari Dita serta Aryo. Karena kan handphonenya sedang sama Bara ya guys ya. Dan akan lebih mudah lah bagi Dita untuk mencari tahu gerak-gerik dari Bara yang akan berusaha untuk menyelamatkan Saras dari kurungan kamar itu. Dan ya mudah-mudahan juga di episode kali ini Dani dan Nando pun juga tidak tinggal diam, karena kan sekarang yang difokusin untuk menderita itu Bara dan Saleha ya. Jadi mereka mudah-mudahan di episode kali ini bisa menyusun strategi juga. Jangan kalah sama orang-orang yang jahat yang sedang menyusun rencana jahat mereka untuk ngejahatin Saleha, Nando, dan yang lainnya. Jadi sekarang ternyata si Dani dan Nando ini memang sengaja membuat seolah si Saleha ini tampak meminta bantuan atau dikunci di sebuah tempat atau di sebuah ruangan. Dan si Aryo akan berpura-pura sebagai penolongnya Saleha nih nanti. Tapi di sisi lain
Nando dan Dani sedang berusaha untuk merekam kejadian tersebut lewat CCTV, dan mudah-mudahan nanti niat jahat dari Aryo ini akan bisa dijadikan sebagai bukti kalau dia itu sebenarnya benar-benar manipulatif, dan akan mudah juga bagi pihak kepolisian untuk ya menangkap si Aryo ini. Lagian Aryo juga nggak bisa meminta bantuan kepada siapapun lagi kalau nanti dia masuk penjara guys, karena Alisa pun udah capek banget kan mengurus permasalahan adiknya yang selalu saja sangat amat complicated dan susah banget untuk dinasehatin. Jadi nanti Alisa pun juga tidak akan mau untuk membantu Aryo agar bisa terlepas dari hukumannya, dan mudah-mudahan ini adalah kesempatan bagi Saleha dan Nando untuk ya membuktikan kalau selama ini mereka itu adalah orang yang benar, cuma ya memang terlambat gara-gara mereka tidak bisa mendapatkan bukti-bukti yang kuat aja tentang kejahatan-kejahatan yang sudah dilakukan oleh Aryo terhadap mereka. Tapi kalau Aryo masuk penjara, tentunya yang lainnya juga harus masuk penjara dong, apalagi Dita. Karena Dita adalah sumber dari penderitaannya Saleha dan Nando. Kalian ngeh gak sih, walaupun dia ini yang paling miskin dari yang semuanya, tapi dia yang paling kayak belut nih guys, susah banget untuk ditangkap. Dan jujur ini tuh bikin kita tuh jadi kesel, resah, dan marah banget nih ya dengan Dita. Padahal dia tuh udah berkali-kali membuat semuanya jadi kacau, tapi gak pernah tuh dia masuk penjara, dan yang lainnya pernah masuk penjara. Cuma ya gampang aja nih buat keluarnya. Kalau si Dita udah waktu itu kabur, tapi setelah itu sampai sekarang gak pernah tuh ditangkap-tangkap lagi sama pihak kepolisian. Jadi kan kita kesel banget ngeliatnya ya guys ya. Entah sampai kapan nih kita akan nonton sinetron Saleha yang seperti ini. Karena jujur kalau orang-orang jahat seperti Dita, Siska, dan Ferdi ini gampang sekali keluar masuk penjara, kayak yang gak berguna aja gitu ya alur ceritanya. Karena pada akhirnya mereka lagi yang berusaha untuk menjebak Saleha, membuat penderitaan yang baru untuk Saleha dan Nando. Kemudian mereka akan buat Bara dan yang lainnya juga celaka. Buat apa itu semua dilakukan kembali dan diulang-ulang lagi dengan permasalahan yang berbeda. Walaupun kita tahu udah skemanya ya, kalau sinetron Saleha ini pasti akan membuat si Saleha dan Nando ini menderita. Jadi kalau bisa sih problem dari sinetronnya harusnya berubah ya guys ya. Jangan kayak gitu terus, dan jangan muter-muter seperti ini terus, karena jujur bikin kita tuh jadi bosen juga untuk nontonnya jujur ya. Dan ya keinginan para penonton atau para pecinta sinetron Saleha ini ya jadi turun juga untuk nonton sinetron ini setiap harinya. Padahal kalau dipikir-pikir chemistry para pemain itu udah bagus banget, tapi kenapa nggak ada yang berusaha untuk dibuat berubah atau jadi baik atau gimana ya nggak sih? Kalau dulu kan kalau sinetron yang lainnya mungkin dia yang awalnya jadi dari jahat kemudian bisa berubah jadi baik. Waktu itu aja pas kehilangan Bella aja kita berharap kalau si Ferdi bisa berubah menjadi orang yang lebih baik kan, bisa ngedengerin Saleha, bisa sayang sama Saleha dan Nando. Tapi pada akhirnya nggak sama sekali, dan jujur ini tuh bikin kita tuh jadi kesel juga nontonnya. Gimana nih menurut kalian? Udah nggak sabar banget ya guys ya untuk nonton kelanjutan sinetron Saleha yang tayang pada hari ini. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.